이겼다! 뭐라고! Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya buat yang udah klik video aku. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama Korea yang berjudul My Lovely Liar. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di tahun 2018, terlihat di sebuah gedung terbengkalai seorang pria yang mempunyai wajah bengis bersama prakroconya sedang melakukan interogasi kepada 3 orang bawahannya. Di mana si pria bengis yang merupakan ketua dari reman tersebut terlihat sudah jengkel, sebab ketiga bawahannya tak ada satupun yang mau mengaku jika di antara mereka bertiga telah membocorkan rahasia kepada kelompok saingan mereka. Hingga datanglah seorang gadis yang merupakan lalakon drama ini bernama Mok Solhi. Kedatangan Solhi ke tempat tersebut adalah karena disewa oleh si ketua reman sebagai cenayang untuk mengungkap siapakah dari ketiga bawahannya yang telah berkhianat. Dengan kemampuannya yang bisa mengetahui jujur atau tidaknya ucapan seseorang, Solhi mencoba menanyai ketiga orang bawahan si reman itu. Namun, ketiganya ternyata berkata jujur jika mereka tidak berkhianat. Melihat tindakan Solhi yang seolah dipercayai oleh si ketua, seorang pria pelontos yang adalah wakil reman pun nyeletuk dengan berkata jika dirinya tak percaya dengan apa yang dikatakan gadis kecil seperti Solhi. Namun, ucapan si wakil reman itu ternyata merupakan kebohongan yang tentu saja bisa dideteksi oleh Solhi. Membuat Solhi pun balik bertanya, apakah si wakil reman adalah orang yang membocorkan rahasia kelompoknya? Mendapati pertanyaan itu orang gagu, si wakil reman pun berusaha mengelak. Tetapi Solhi dengan kemampuannya bisa mengetahui jika si wakil remanlah orang yang telah mengkhianati kelompoknya sendiri. Bahkan si wakil reman yang sedang pincang pun ternyata berpura-pura agar tak dicurigai. Mengetahui semua itu, sang ketua reman langsung menyuruh semua pasukannya untuk menghabret wakilnya. 이게 뭔데? 뭔가 있나? 아 형님, 저 처음 보는 꼬맹이 말을 어쩜 믿습니까? 형님. Saat dalam perjalanan pulang, Solhi melihat seorang pria yang sedang berjalan sambil membawa kemeja yang berlumuran darah. Tetapi karena tak mau mencampuri urusan orang lain, Solhi pun menghari-harikan hal itu. Keesokan harinya, saat Solhi baru keluar dari motel yang ia tinggali, si wakil reman dengan kondisi bonyok sudah menunggu Solhi untuk balas dendam. Untung saja karena kondisi si wakil reman yang ingkut, Solhi pun bisa kabur. Hingga kejar-kejaran pun sampai ke sebuah stasiun, di mana Solhi langsung masuk ke sebuah bus tujuan Seoul untuk menghindari kejaran si wakil reman yang terlihat sangat dendam kepada Solhi. Namun bus yang Solhi tumpangi tak kunjung berangkat karena ada seorang pria yang sedang memarahi seorang pemuda karena telah meninggalkan adiknya. Dengan perasaan cemas karena si wakil reman yang hampir menemukannya, Solhi pun mencoba melerai pertengkaran dengan mengaku sebagai pacar dari si pemuda. Hingga karena itu si pria yang ngamuk pun pergi dan Solhi pun bisa selamat. 내가 새로 사귄 여자고 저 남자 이제 내 거니까 이제 좀 꺼주시라고. Singkat cerita, 5 tahun berlalu, kini Solhi dengan kemampuan istimewanya sudah dikenal di kalangan orang kaya yang ingin menyewa jasanya. Bahkan kini Solhi sudah disewa oleh seorang tante-tante kaya bernama Jihye untuk mendeteksi kebohongan pacar berondongnya. Kemampuan Solhi yang bisa mendeteksi kebohongan seseorang dengan cara mendengar langsung perkataan targetnya, awalnya merasa jika pacar berondong Jihye memanglah orang yang jujur mencintai Jihye bukan karena hartanya. Akan tetapi ketika salah seorang ART Jihye datang untuk memberikan jamuan, Solhi menyadari jika pacar berondong Jihye ternyata berselingkuh dengan ART tersebut, bahkan kini sudah hamidun. Mengetahui kebenaran itu, Solhi kemudian mengatakan kepada Jihye jika pacar berondongnya telah berselingkuh dengan ART-nya sendiri, bahkan si ART sudah hamidun. Mendengar itu, Jihye murka dan langsung ngamuk sejadi-jadinya. Merasa tugasnya sudah beres, Solhi pun kemudian pergi ditemani salah satu asistennya bernama Jihyun.
di mana dalam perjalanan Ji-hyun yang merasa jika Sol-hee tak pernah melakukan ritual atau memberikan sasajen kepada karuhunnya seperti dukun-dukun konvensional pada umumnya, kemudian menanyakan hal itu. Sol-hee lalu berkata jika dirinya hanya berpura-pura menjadi dukun agar setiap kliennya mempercayainya dan tak perlu melakukan ritual apalagi memberikan sasajen sebab itu merupakan perbuatan musyrik. Sol-hee pun lalu bercerita jika dirinya memiliki kemampuan istimewa yang bisa mendeteksi kebohongan orang lain bukanlah dirasuki roh, melainkan kemampuan itu didapat sedari kecil bahkan ketika masih di dalam kandungan ibunya, di mana saat itu ibunya yang sangat gila akan duit berdoa sangat keras agar Sol-hee anaknya mempunyai kemampuan istimewa agar mudah mencari uang, dan saking ingin dikabulkan doanya, ibunya Sol-hee bahkan berdoa dalam 3 kepercayaan agama, yaitu kuil, gereja, dan juga kelenteng. Hingga ketika Sol-hee lahir, dirinya mempunyai kemampuan yang bisa mendeteksi kebohongan orang lain. Tetapi hal itu awalnya malah merepotkannya sendiri karena dianggap aneh oleh teman-temannya, dan Sol-hee pun merasa jika kemampuannya adalah kutukan. Namun ibunya yang mata duitan menyuruh Sol-hee untuk memanfaatkan kemampuan Sol-hee, yaitu menjadi jaksa agar nantinya mempunyai banyak uang. Hingga ketika SMA, Sol-hee menyadari jika kemampuannya bisa ia gunakan untuk mencari uang yang banyak dengan cara berpura-pura menjadi dukun untuk disewa orang-orang kaya. Untuk memuluskan rencananya, Sol-hee pun mendirikan sebuah kafe bernama Cafe Tarot agar identitasnya sebagai gadis dukun bisa aman. Scene lalu berpindah kepada seorang pria yang sedang mengendarai mobil sport, di mana di dalam perjalanannya si pria itu dicegat oleh petugas polisi yang sedang melakukan razia. Walaupun tak melakukan kesalahan, tampak dari wajah yang ditutupi masker, si pria ini seolah gemetar ketakutan ketika petugas polisi menanyainya. Bahkan si pria ini seolah trauma jika berurusan dengan polisi, di mana ketika si pria ini akan membuka maskernya, ternyata dirinya adalah pria yang tak sengaja bertemu dengan Sol-hee saat di bus dulu bernama Kim Do-ha, di mana Kim Do-ha berprofesi sebagai komposer atau pembuat musik yang saat ini namanya sangat digandrungi karena lagu-lagu ciptaannya yang dinyanyikan oleh artis bernama Seon selalu menjadi trending nomor 1. Bahkan nama Kim Do-ha sendiri lebih besar dari Seon, artis yang menyanyikan lagu-lagunya. Tetapi semua orang tak ada satupun yang mengetahui identitas serta wajah Kim Do-ha karena Kim Do-ha selalu merahasiakannya, dan hanya ada 2 orang yang mengetahui wajah asli Kim Do-ha, yaitu Seon, penyanyi yang selalu menyanyikan lagu ciptaan Kim Do-ha, dan juga CEO perusahaan label rekamannya bernama The Chat. Dan saking tak mau wajahnya diketahui, Kim Do-ha tak pernah hadir di acara penghargaan yang selalu ia menangkan dan selalu diwakili oleh Seon, membuat para media berlomba-lomba berusaha mencari tahu wajah asli Kim Do-ha dengan cara membuntuti Seon yang mengetahui tempat tinggal Kim Do-ha. Dan dengan cara itu, akhirnya seorang reporter bisa mengetahui tempat Kim Do-ha dan berusaha mengambil foto wajah asli dari Kim Do-ha. Saking akan menjadi berita utama nantinya, reporter itu sampai memata-matai kediaman Kim Do-ha menggunakan sebuah drone, membuat Kim Do-ha harus pindah rumah, di mana The Chan sebagai temannya menyarankan Kim Do-ha untuk tinggal di sebuah apartemen terpencil miliknya, sebab dengan cara itu para media tak akan mengetahui keberadaan Kim Do-ha. Akan tetapi tanpa Kim Do-ha sadari ketika dirinya pindah ke apartemen yang diberikan The Chan, di lingkungan itu tengah terjadi keribuhan sebab masyarakat yang berada di sana sedang dibuat gusar karena ada seorang pria misterius yang memakai masker selalu menarget para wanita. Bahkan asisten Sol-hee pun bernama Cassandra hampir menjadi korbannya, di mana ketika Kim Do-ha keluar untuk mencari makan menggunakan masker, dirinya mah disangka sebagai si pria yang selalu menarget wanita karena sama-sama menggunakan masker, membuat Kim Do-ha yang tak tahu apa-apa kini menjadi sasaran kemarahan setiap orang yang resah. Untung saja datanglah Sol-hee membantu Kim Do-ha seperti dulu. 범인 아니라고요? 뭘 믿고요? Di mana Sol-hee bersama Cassandra asistennya mengatakan jika orang yang selalu menarget wanita bukanlah pria yang sedang mereka tangkap saat ini, karena menurut Cassandra, pria misterius yang mencoba mengadabahnya memiliki perawakan yang berbeda, serta dirinya sempat menyemprotkan parfum miliknya kepada pria misterius itu. Mendengar itu, setiap orang yang berada di sana langsung melepaskan Kim Do-ha dan mencari si pria misterius yang asli, yang kemungkinan adalah salah satu di antara mereka dengan mencium aroma parfum milik Cassandra. Hingga didapatilah seorang pria yang memiliki aroma
aroma parfum menyengat serta sebuah masker. Sandra yang sangat kesal langsung menghabak si pria itu sampai tak sadarkan diri. Sementara Kim Do-ha yang merasa berhutang budi berterima kasih kepada Sol-hee dan langsung pergi dari sana, yang mana ternyata Kim Do-ha dan juga Sol-hee tinggal bersebelahan di apartemen yang sama. Saat di apartemennya, Sol-hee yang mengingat kejadian tadi merasa ada sesuatu yang aneh, sebab pria yang tadi ia selamatkan begitu ketakutan ketika orang-orang akan membuka maskernya. Sementara Kim Do-ha sendiri untuk mengisi kegabutan di lingkungan barunya, dirinya bekerja di sebuah kafe sebagai pemain piano dan juga pelayan. Dengan kemampuan yang sangat lihai bermain alat musik terutama piano, salah seorang pelanggan wanita di sana langsung kapok-kapok mendengarkan permainan piano Kim Do-ha, di mana dengan agresifnya si wanita itu meminta kepada Kim Do-ha untuk melepaskan kacamata hitamnya. Tetapi Kim Do-ha seolah tak tertarik dan hanya ngaleos begitu saja. Hingga ketika waktu semakin malam, Sol-hee yang merupakan penggila bola akut terlihat sedang bersiap menunggu pertandingan bola antara kesebelasan Manchester United yang akan menyambut musuh bebuyutannya yaitu Liverpool. Hingga ketika tim kesayangannya Manchester United memasukkan bola ke dalam gawang Liverpool, Sol-hee pun berteriak dengan sangat kencang, hingga karena teriakan itu membangunkan Kim Do-ha yang sedang tertidur. Kim Do-ha yang nyatanya juga seorang maniak bola sekaligus penggemar Liverpool langsung menyalakan ponselnya untuk menonton pertandingan. Dan ketika babak pertama selesai, terlihat seorang kurir yang membawa 2 kresek makanan pesanan dari Kim Do-ha dan juga Sol-hee. Tetapi ternyata pesanan keduanya tertukar, yang mana mau tak mau mereka harus bertemu untuk menukarkan makanan mereka masing-masing. Di mana kini keduanya saling balas-membalas teriakan ketika tim kesayangan mereka mencetak gol. Keesokan harinya di kafe miliknya bisa menerima klien yang ingin menyewa jasanya. Sol-hee nampak didatangi oleh seorang pria yang seorang artis yang ternyata seorang komposer musik seperti Kim Do-ha bernama Park Moon-jin. Kedatangan Park Moon-jin ke kafe Sol-hee tak lain untuk menyewa Sol-hee untuk mendeteksi kebohongan seorang pria yang tak lain adalah Kim Do-ha. Sebab Kim Moon-jin ini sangat iri kepada Kim Do-ha dan sangat bernafsu untuk bisa menjatuhkan namanya. Sol-hee yang masih belum tahu jika Kim Do-ha sang komposer terkenal merupakan tetangga barunya terlihat setuju dengan tawaran Kim Moon-jin. Singkat cerita, Sol-hee pun sudah berada di restoran tempat Kim Moon-jin akan bertemu dengan Kim Do-ha, di mana Sol-hee ditugaskan diam di sebelah ruangan dan hanya mendengarkan perkataan Kim Do-ha. Apakah Kim Do-ha berbohong atau tidaknya ketika Kim Moon-jin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menjatuhkan Kim Do-ha? Tetapi ketika Sol-hee mendengarkan semua perkataan Kim Do-ha, tak ada satupun dari ucapan Do-ha yang bisa Sol-hee deteksi apakah itu kebohongan atau bukan, membuat Sol-hee penasaran karena tak pernah mengalami hal seperti itu. Setelah Kim Do-ha pergi, Sol-hee pun lalu menyerukan Kim Moon-jin dan menyuruh Ji-chun untuk mengejar mobil Kim Do-ha walaupun mereka kehilangan jejak. Dan ketika Sol-hee berjalan, dirinya tanpa sengaja bertemu dengan Kim Do-ha yang sedang nyender karena efek air jahat yang tadi diberikan Kim Moon-jin. Sol-hee dengan rasa penasaran kemudian mencoba mendekati Kim Do-ha dan dengan polosnya Sol-hee pun malah melepas masker yang dipakai Kim Do-ha. Hingga alangkah ngegebegnya ternyata Kim Do-ha tak lain adalah si tetangga baru. 원래 와주셔야 돼요. 그놈 웃기도 않은 신비주의라. Kim Do-ha yang tersadar setelah bertatapan mata dengan Sol-hee langsung buru-buru memakai maskernya kembali dan segera pergi meninggalkan Sol-hee. Dan saat di rumahnya, Kim Do-ha pun dengan perasaan was-was jika identitasnya akan disebarluaskan oleh Sol-hee, kemudian mengingat jika Sol-hee merupakan wanita yang 5 tahun lalu pernah menolongnya ketika terlibat masalah saat di dalam bus. Sementara Sol-hee di rumahnya kini merasa kepo, kenapa orang setenar dan sekaya Kim Do-ha malah tinggal di apartemen kecil. Hingga keesokan harinya, Do-ha malah kembali bertemu dengan Sol-hee, membuatnya kikuk dan berusaha menghindari Sol-hee. Namun pada akhirnya Kim Do-ha memberanikan diri untuk bertanya apakah Sol-hee mengetahui sesuatu setelah melihat wajahnya. Dengan sangat polosnya Sol-hee pun menjawab jika dirinya tak mengetahui apa-apa setelah melihat wajah Do-ha selain ketampanan yang bukanlah tipenya. Tetapi belum sempat selesai berbicara, tiba-tiba datanglah seorang pria jabrik yang terlihat mencurigakan.
Melihat pria itu datang ke arah Solhi, dengan sigap Kim Do-ha pun langsung memberikan badannya untuk melindungi Solhi. Tetapi ternyata pria itu hanya ingin meminta bantuan dengan meminjam ponsel serta sedikit uang yang nantinya akan dikembalikan. Tentu saja hal itu tak dianggap oleh Kim Do-ha. Tetapi berbeda dengan Solhi, di mana dirinya yang bisa mengetahui jika si pria jabrik tak berbohong tanpa berpikir panjang, kemudian meminjamkan ponsel serta memberikannya uang, membuat Do-ha keheranan karena kebaikan Solhi. Scene lalu berpindah kepada Seon, si idol terkenal yang kini terlihat sedang pentas, di mana Seon tiba-tiba terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Seon ini merupakan wanita yang sangat tergila-gila kepada Kim Do-ha dan sangat berharap jika Do-ha mau menerima perasaannya. Itu terlihat ketika Seon begitu gembira saat Do-ha sekedar menghubunginya untuk menanyakan kondisi Seon. Sedangkan Ji-hoon, asisten Solhi, merupakan fans berat dari Seon yang sampai rela menunggu di luar rumah sakit hanya sekedar untuk mengetahui kondisi kesehatan Seon saja. Hingga keberuntungan menghampiri Ji-hoon saat dirinya akan makan ramen di sebuah minimarket. Sebab sebagai fans fanatik Seon, Ji-hoon bisa mengetahui jika orang yang sedang makan ramen di depannya adalah sang idol favoritnya walaupun sedang menyamar. Seon yang tahu identitasnya bisa diketahui oleh Ji-hoon, terlihat meminta Ji-hoon untuk diam dan memberikan sebuah endog atau telur sebagai rasa terima kasihnya kepada Ji-hoon. Di mana tentu saja Ji-hoon begitu gembira karena diberikan hadiah oleh sang idol favoritnya. Sementara di kediamannya, Do-ha yang sedang membuat musik kemudian mendengar jika pintu apartemennya digedor oleh seseorang, dan ketika Do-ha membuka pintunya, terlihat seorang ibu-ibu yang meminta uang, di mana si ibu ini adalah ibunya Solhi yang malah mengira jika itu adalah apartemen Solhi. Hingga tak lama Solhi pun datang dan begitu malu melihat kelakuan ibunya seperti itu. Namun si ibu malah bersikap cuek dan malah memarahi Solhi karena tak mentransferkan uang bulanannya. Dengan penuh emosi, Solhi pun memberikan uang yang ibunya minta. Lalu Solhi pun masuk ke rumah dan merenungkan kelakuan ibunya yang dari dulu selalu bersikap seperti itu. Yang tak lama Kim Do-ha pun mengajak bicara Solhi dari balkonnya dengan berkata jika dirinya tak sengaja mendengar perkataan kejam ibunya Solhi. Untuk sedikit menghibur Solhi, Do-ha pun berkata jika dirinya memiliki nasib yang sama seperti Solhi, sebab ibunya seolah tak menyayanginya, membuat perasaan Solhi sedikit terobati oleh perkataan Do-ha. Keesokan harinya ketika Solhi akan berangkat untuk menemui klien yang menyewa jasanya, Solhi kembali bertemu dengan Do-ha, di mana keduanya kini saling sapa dengan senyum manis masing-masing walaupun Do-ha masih memakai masker hitamnya. Setelah itu Solhi terlihat berada di sebuah restoran karena disewa oleh seorang wanita yang ingin mengetahui apakah kekasihnya mencintainya atau tidak. Dari semua pertanyaan yang dilontarkan oleh si wanita yang menyewa jasanya kepada kekasihnya, tak ada satupun yang jujur. Hingga setelah tugasnya selesai dan dibayar, Solhi pun berniat pergi. Namun si wanita yang menyewa jasanya malah berkata jika dirinya akan bertahan dengan kekasihnya walaupun telah dibohongi. Awalnya Solhi menganggap jika kliennya adalah perempuan bodoh karena mau bertahan, hingga Solhi pun melihat fakta jika kekasih si wanita tadi berbohong hanya untuk memberikan kejutan ulang tahun kepada si wanita yang menyewa jasanya. Membuat Solhi merasa bersalah sebab dengan kemampuannya yang bisa mendeteksi kebohongan hampir membuat sebuah hubungan hancur. Untuk itu sebelum pergi, Solhi pun mengembalikan uang yang diberikan si wanita tadi. Sambil berjalan, Solhi pun mengingat kembali ketika dirinya bersama mantan kekasihnya bernama Kang Min putus karena saat itu Kang Min ketahuan berbohong. Dimana setelah melihat kejadian tadi, Solhi merasa jika mungkin saja Kang Min mantannya berbohong karena ada sesuatu yang tak mau diketahui oleh Solhi. Mengingat kejadian itu membuat Solhi sedih serta merasa muak memiliki kemampuan yang bisa mengetahui kebohongan orang lain ketika mereka berbicara. Stres dengan semua itu, Solhi pun melihat sebuah tempat hiburan malam, di mana dirinya langsung masuk untuk menghilangkan pusing yang ia rasakan dengan meneguh ke air yang jahat. Di mana di sana seorang pria yang melihat Solhi berusaha memanfaatkan momen ketika Solhi abong. Untung saja Kim Do-ha yang kebetulan bekerja di sana tentu tak membiarkan hal itu dan langsung membawa Solhi yang sudah campling berbicara ke sana kemari karena abong. Tetapi di jalan Solhi kembali sadar dan meminta Do-ha untuk membawanya ke sebuah resto karena dirinya sangat lapar. Anehnya, Kim Do-ha pun malah menuruti keinginan Solhi, hingga akhirnya mereka pun makan bersama. Dan ketika mereka pulang ke apartemennya,
Di sana Solhi melihat dua orang wartawan yang sedang berusaha mencari tempat tinggal Kim Do-ha. Sebab dua orang wartawan tadi meyakini jika Kim Do-ha tinggal di sana sebab tadi Seon datang ke sana. Solhi yang tak mau identitas Kim Do-ha terbongkar, dirinya berusaha menutupi wajah Kim Do-ha yang sekarang tak memakai masker dengan cara melompat-lompat. Dan dengan sigap langsung memakaikan masker Kim Do-ha serta langsung membawa Kim Do-ha untuk masuk. Tetapi kedua wartawan tadi tak pantang menyerah dan langsung menyusul Solhi. Hingga ketika Kim Do-ha akan masuk ke apartemennya, dirinya yang limperan atau pelupa malah lupa dengan paspor pintunya, membuat Solhi dengan terpaksa membawa Kim Do-ha masuk ke apartemennya untuk menghindari wartawan. Di mana Solhi yang tak menyangka akan kedatangan tamu langsung membereskan barang kewanitaannya yang berserakan. Kecanggungan kembali terjadi ketika waktu semakin malam saat iklan di TV memperlihatkan iklan obat kuat, membuat keduanya kikuk dengan situasi yang tak mereka sangka. Tak lama Solhi pun melihat sebuah drama Korea yang menceritakan tentang seorang gadis yang mempunyai kemampuan khusus karena bisa melihat hantu. Namun ketika bersama seorang pria, kemampuan khusus itu langsung tak ada, membuat Solhi berpikir jika mungkin saja hal itu pun bisa terjadi kepadanya jika terus bersama Do-ha. Dan tak lama suara bel pun berbunyi yang ketika dibuka, ternyata itu adalah Kang Min, mantan pacar Solhi yang kebetulan datang karena mendapatkan aduan dari warga untuk mengusir si wartawan tadi. Kang Min yang tak menyangka bisa kembali bertemu dengan Solhi terlihat begitu terkejut ketika melihat sepatu milik Do-ha berada di depan apartemen Solhi. Tak mau mengganggu, Kang Min pun langsung pamit. Sementara Kim Do-ha yang mendengar percakapan itu menyuruh Solhi untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya agar tak terjadi kesalahpahaman dan langsung pergi karena situasi di luar kini sudah aman. Hingga keesokan harinya Solhi kembali bertemu dengan Kang Min di kafe miliknya untuk mencoba menjelaskan keadaan semalam. Tetapi belum sempat menjelaskannya, Kang Min terlebih dahulu meminta maaf, membuat Solhi teringat dengan kenangan pahit yang ia lalui ketika dulu berpisah dengan Kang Min. Sebab setelah putus darinya, Kang Min tiba-tiba pindah dan tak pernah mengabari Solhi selama hampir 3 tahun. Kang Min hanya terus meminta maaf mengenai hal itu dengan beralasan jika dirinya takut mengganggu Solhi jika Solhi telah menjalani hubungan dengan orang lain. Tak berselang lama Kim Do-ha pun tiba-tiba datang, di mana dengan perasaan kesal Solhi malah memperkenalkan Do-ha kepada Kang Min sebagai pacarnya. Do-ha yang mendengarnya awalnya ingin berterus terang, tetapi melihat kode dari Solhi, Kim Do-ha pun hanya mengiyakan semua yang dikatakan Solhi kepada Kang Min, lalu pergi sambil bergandengan tangan. Merasa telah dibantu oleh Kim Do-ha, ketika malam Solhi pun memberikan pesan jika dirinya menunggu Do-ha di lift untuk makan malam bersama sebagai bentuk terima kasih. Do-ha yang biasanya selalu tak mau diajak siapapun, kini dirinya malah menerima ajakan Solhi untuk makan malam bersama. Namun tak berlangsung lama, Do-ha mendapatkan pesan dari Seon yang mengatakan jika dirinya akan melakukan sesuatu yang berbahaya, sebab Do-ha sudah tak mau lagi bekerja sama dengannya dalam pembuatan album barunya. Takut akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Seon, dengan saat tergesa-gesa Do-ha pun lalu pergi. Tetapi soal hal itu merupakan dejavu kenangan buruk masa lalunya, Do-ha pun seketika mengalami gangguan panik, membuatnya lemas. Solhi yang melihat itu berusaha menenangkan Do-ha dan mengatakan jika dirinya lah yang akan menyetir mobil Do-ha. Hingga ketika sampai di tempat yang Seon katakan, dengan penuh emosi Do-ha pun lalu menyeret Seon ke mobilnya dan langsung menelpon Do-chan untuk membawa Seon. Sedangkan Seon begitu terkejut melihat Solhi yang ada di dalam mobil Do-ha, sebab yang ia tahu Do-ha merupakan orang yang sangat tertutup. Sementara Solhi yang mendengar perkataan Seon dan juga Do-ha menyadari jika Seon ternyata berbohong akan melakukan bundir. Hal itu Seon lakukan semata-mata untuk menarik perhatian Kim Do-ha saja. Setelah Do-chan datang untuk membawa Seon pulang, Do-ha yang terlihat masih mengalami gangguan cemas kemudian tertidur. Hingga sesampainya di parkiran apartemen, Solhi mendengar ketika Do-ha sedang mengigau jika dirinya tak melakukan pembunuhan. Tetapi anehnya, Solhi malah mendeteksi perkataan Do-ha itu sebagai kebohongan. Namun Solhi berpikir jika Do-ha mungkin sedang bermimpi membunuh saking kesalnya kepada Seon. Tetapi tanpa Solhi tahu, Do-ha di masa lalu pernah terlibat pembunuhan kepada mantan kekasihnya. Dan si pria yang memarahinya dulu saat di bus tak lain adalah kakak dari mantan kekasihnya Do-ha.
Solhi yang melihat Doha demam dengan penuh perhatian menyiapkan obat dan juga yang lainnya hingga karena sama-sama kelelahan, Solhi malah tertidur di samping Doha. Dan keesokan paginya Solhi pun berniat pergi, namun tiba-tiba Doha bangun, di mana Doha dengan ekspresi yang berbeda malah meminta Solhi untuk tak lagi berurusan dengannya. Membuat Solhi kesal sebab merasa jika Doha seharusnya berterima kasih kepadanya. Di mana tak lama masalah kemudian muncul ketika seseorang yang menggunakan masker seperti Doha membuat sebuah pengakuan di internet jika kebanyakan komposer lagu di label perusahaan Deokchan menjiplak karya komposer kecil dan mengklaim lagunya milik mereka. Bahkan si pria ini pun mengaku jika dirinya adalah Kim Doha. Tentu saja hal itu membuat media yang sangat ingin mengetahui wajah asli Kim Doha semakin berbondong-bondong untuk secepatnya dapat mengetahui wajah asli Kim Doha. Sementara Deokchan tak bisa melakukan apa-apa karena hal tersebut harus dibereskan oleh Kim Doha sendiri, sebab kini tekanan masyarakat sangatlah tinggi. Solhi yang melihat berita itu dirinya begitu khawatir, terlebih lagi Doha tiba-tiba menghilang tak ada di apartemennya. Hingga Solhi bertemu dengan Deokchan, di mana Deokchan mengatakan jika Doha dulu mengalami masa-masa sulit hingga membuatnya menjadi seorang introvert. Tetapi Deokchan mengatakan kepribadian Doha perlahan berubah setelah bertemu dengan Solhi. Untuk itu Deokchan meminta kepada Solhi untuk bisa membujuk Doha agar membereskan masalah, karena jika dibiarkan akan membuat nama baik Doha rusak. Mendengar semua itu, Solhi pun lalu mencari Doha ke klub malam tepatnya dulu bertemu dengan Doha. Namun di sana si pemilik kafe mengatakan jika Doha tak mau bertemu dengan siapapun. Namun Solhi mengatakan jika dirinya akan menunggu sampai dirinya bertemu dengan Doha. Hingga setelah lama menunggu, Doha yang tak mengetahui jika Solhi menunggunya dibuat ruas ketika Solhi mendatanginya. Tetapi Doha berusaha bersikap cuek, membuat Solhi marah dan mengatakan jika sekarang semua orang sedang membicarakan Doha karena sebuah masalah. Doha yang tak mengetahui masalah itu malah kembali bersikap cuek dengan berkata jika masalahnya nantinya juga akan dibereskan oleh Deokchan. Mendengar itu sontak saja Solhi marah dan langsung berkata jika Doha harus dewasa dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa menunggu orang lain membereskan masalah pribadinya. Setelah mengatakan itu, Solhi kemudian pergi, sementara Doha yang mendengar kata-kata dari Solhi kemudian teringat kembali ketika dulu ibunya tak pernah memperhatikannya dan hanya musiklah yang selalu membuat hatinya tenang. Setelah itu Doha yang melihat rekaman video orang yang mengaku sebagai dirinya. Dengan cermat Doha melihat sesuatu, yaitu nomor seri alat musik yang ada di sana. Dengan pengalamannya dirinya pun bisa mengetahui alamat orang tersebut. Untuk itu Doha pun segera bergegas ke sana untuk bertemu dengan orang yang mengaku sebagai dirinya, yang ternyata orang tersebut adalah anak muda yang memiliki cita-cita sama seperti dirinya, yaitu menjadi komposer terkenal. Tetapi lagu ciptaannya malah dicuri oleh Kim Woo-jin. Menyadari masalah itu, Doha tak seperti biasanya dan mengaku jika dirinya adalah Kim Doha asli dan berjanji akan membereskan masalah anak muda itu, asalkan si pemuda itu mengakui jika dirinya bukanlah Kim Doha. Yang mana ketika Deokchan bersama timnya sedang merundingkan masalah tersebut, tiba-tiba si pemuda datang sambil meminta maaf dan berjanji akan mengakui kesalahannya. Yang tak lama Doha pun datang sambil berkata di hadapan semua orang jika dirinya adalah Kim Doha yang asli. Hingga ketika Doha akan membuka maskernya, Deokchan langsung membawa Doha pergi ke ruangannya. Di mana di sana ketika Doha akan pergi, Seon kemudian datang. Doha yang sekarang sudah tak mau lagi membuat Seon terus berharap kepadanya kemudian mengatakan jika dirinya tak pernah memiliki perasaan kepada Seon dan hanya menganggap Seon sebagai rekan kerja dan juga teman. Hingga tak lama masalah itu pun selesai sebab si pemuda membuat pengakuan. Akan tetapi masalah mungkin akan kembali datang sebab si pria kasar mantannya Doha dulu terlihat membaca berita itu dan dengan penuh dendam merencanakan sesuatu. Sementara hubungan Kim Doha dan juga Solhi kini memasuki babak baru sebab Doha sudah percaya diri untuk melepas maskernya di hadapan umum serta tak lupa memberikan senyuman manisnya kepada Solhi. 우리
Bahkan kini Doha mau menemani Solhi untuk meminum air jahat, walaupun Solhi selalu mabuk dan ngacampling setelah abok. Hingga keesokan harinya, Solhi yang baru bangun mengingat ketika dirinya ngacampling berbicara kesana kemari, serta melakukan tindakan-tindakan memalukan di hadapan Doha. Dan tak lama pintu apartemennya pun berbunyi, yang mana itu adalah Doha, dan tujuannya untuk memberikan Solhi obat pengar. Solhi yang masih malu atas tindakannya ketika abok, kemudian meminta maaf dan berjanji akan membersihkan kemeja putih milik Doha yang semalam ia kotori. Di mana dengan penuh semangat, Solhi pun berusaha membersihkan kemeja Doha, dan setelah bersih, Solhi pun menemui Doha dengan alasan memberikan kemeja Doha. Namun sebenarnya Solhi kini saat ingin bertemu dengan Doha karena hal itu membuatnya senang. Di sisi lain, ternyata kedekatan Solhi dan juga Doha dilihat oleh Kang Min, yang ternyata Kang Min masih memiliki perasaan kepada Solhi dari dulu sampai sekarang. Hingga Solhi yang sedang berbunga-bunga karena bisa dekat dengan Doha, tiba-tiba ibunya menyuruh Solhi untuk datang karena dirinya ingin memperkenalkan Solhi kepada calon suami kayanya yang memiliki anak seusia Solhi. Solhi yang mengetahui watak ibunya hanya mengincar harta saja, malah mengacaukan rencana ibunya, membuat ibunya murka dan langsung mengobrak-abrik HP milik Solhi. Di mana di sana Solhi yang sudah muak akan sikap ibunya kemudian bertanya, apakah ibunya menyayanginya atau tidak? Menapa pertanyaan itu tentu ibunya tidak menjawab karena ibunya sudah tahu tidak bisa membohongi Solhi, dan malah terus ngawak-ngawak menghina Solhi sebagai gadis dukun. Di mana hal itu ternyata didengar oleh Kim Doha yang datang ke sana karena khawatir kepada Solhi sebab di luar sedang hujan. Solhi yang melihat Doha tentu saja sangat malu akan nasibnya yang diperlakukan seperti itu oleh ibunya. Sambil diiringi hujan deras, Solhi pun berkata kepada Doha, jika semua keadaan yang terjadi kepadanya disebabkan kemampuan miliknya dan hubungannya pun dengan Doha tak akan berhasil karena kemampuannya adalah kutukan. Doha yang tak mengerti kemudian bertanya, kemampuan apa yang dimaksud Solhi? Sambil pergi, Solhi pun berkata, jika dirinya bisa mendeteksi kebohongan seseorang ketika mereka berbicara. Doha yang mendengarnya kemudian mengingat kembali pertemuannya dengan Solhi dan menyimpulkan jika apa yang dikatakan Solhi bukanlah kebohongan, namun yang jelas menurut Doha, Solhi adalah pribadi yang baik. Di mana keesokan harinya dirinya kemudian kembali menemui Solhi di kafe miliknya untuk membantu Solhi membereskan kafe miliknya yang masih paburanta. Solhi yang melihat Doha datang kemudian bertanya apakah Doha tidak takut kepadanya. Di mana Doha menjawab hal itu tidaklah penting baginya sebab yang ia tahu Solhi yang ia kenal memiliki kepribadian baik. Mendengar itu Solhi pun bahagia sebab untuk pertama kalinya ada orang yang mengerti akan kekurangannya. Di tengah kebersamaan yang kini mulai intens antara Solhi dan juga Kim Doha, Solhi kedatangan 3 orang tamu yang mengaku tidak saling kenal, namun ketiganya sama-sama memiliki rencana untuk menjatuhkan toko roti yang ada di depan kafe milik Solhi. Solhi yang tak tahu rencana mereka mencoba mencari tahu lewat kebohongan mereka, tetapi ketiga orang tersebut malah langsung pergi. Di mana tak lama sebuah postingan yang menjelekkan toko roti di depan kafe Solhi langsung viral di sosmed, membuat toko itu seketika sepi pengunjung. Kim Doha bersama Solhi yang mendengar keluh kesah si pemilik roti yang mengaku tak bersalah, kemudian berencana untuk membantunya dengan cara menyelidiki rencana ketiga orang tadi melakukan semua itu. Di mana setelah menyelidiki, ternyata ketiga orang tadi ingin menguasai toko roti itu karena strategis untuk dijadikan usaha biro jasa. Sesudah mengetahui hal itu, Solhi bersama Doha kemudian mengatakan semuanya. Di mana mengetahui hal itu, si pemilik toko roti pun langsung menyerang ketiga orang tadi menggunakan tepung, membuat ketiganya kapok. Setelah itu, si pemilik toko roti mengundang Solhi dan juga Kim Doha untuk makan bersama sebagai tetangga lingkungan area di sana yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Di mana untuk pertama kalinya, Kim Doha yang kini sudah percaya diri memperkenalkan dirinya sebagai Kim Doha, yang tentu saja semua orang yang berada di sana tak ada yang percaya dan malah menganggap jika Kim Doha sedang bercanda. Sementara Seon yang masih tak menyerah mendapatkan cinta Doha terlihat datang ke lingkungan sana. Namun sialnya, orang-orang di sana menyadari kedatangan Seon yang seorang idol dan dengan berbondong-bondong meminta foto bersama, membuat Seon risih. Hingga datang lagi Hun yang dengan saat Yentong membawa Seon pergi. Kedatangan Seon ternyata untuk menemui Solhi dan meminta Solhi untuk pindah dan tak lagi berurusan dengan Kim Doha. Yang mana tentu saja Solhi menolak hal itu, hingga Seon tanpa sengaja malah keceplosan.
jika Kim Do-ha pernah terlibat kasus pembunuhan di masa lalu dan perkataan itu terdeteksi oleh Sol-hee sebagai kejujuran, membuatnya penasaran dan ingin bertanya langsung kepada Do-ha, di mana Do-ha kini sedang menemui ibunya dan kita pun akhirnya mengetahui selama ini Do-ha selalu memakai masker sebab disuruh oleh ibunya yang kini ibunya pun menyuruh Do-ha untuk pindah ke Jerman karena ibunya takut gara-gara Do-ha citra politik yang telah ia bangun menjadi rusak. Do-ha yang mendengar itu tentu saja sangat marah karena ibunya hanya mementingkan dirinya sendiri dan lalu pergi meninggalkan ibunya. Setelah itu Do-ha lalu pergi menemui Sol-hee yang sedari tadi menunggunya, di mana Sol-hee yang penasaran dengan perkataan Seon tadi kemudian menanyakan hal itu langsung kepada Do-ha, di mana Do-ha menjawab jika dirinya tak terlibat mengenai pembunuhan itu. Akan tetapi kali ini perkataan Do-ha malah terdeteksi oleh Sol-hee sebagai kebohongan, membuat Sol-hee ketakutan. Namun belum sempat berbicara, Deok-chan datang untuk membawa Do-ha, di mana Deok-chan khawatir Seon berbuat nekat dan mengatakan semua masa lalu Do-ha kepada media. Untuk kebaikan Do-ha, Deok-chan pun meminta kepada Do-ha untuk kembali pindah karena merasa jika Sol-hee pun tak baik bagi Do-ha. Tetapi Do-ha tak mau menuruti permintaan Deok-chan dan mengatakan jika dirinya percaya sepenuhnya kepada Seon dan juga Sol-hee yang tak akan berbicara apapun mengenai masa lalunya. Sementara Sol-hee yang kini semakin bingung mencoba mencari tahu mengenai kasus pembunuhan itu, dan Sol-hee pun menemukan sebuah artikel mengenai Do-ha yang dulu pernah dibawa petugas polisi untuk diinterogasi, tetapi tiba-tiba Do-ha dibebaskan begitu saja dengan alasan kekurangan bukti. Hingga ketika mereka kembali bertemu, Do-ha merasa jika Sol-hee bersikap berbeda setelah mendengar pengakuan dirinya yang tak melakukan pembunuhan. Hingga Sol-hee pun menumpahkan kopi panas yang terkena tangan Do-ha, membuat Sol-hee merasa bersalah dan mencoba mengkompres tangan Do-ha. Di mana di momen itu Sol-hee pun berkata jujur jika dirinya belakangan ini mencari tahu mengenai kejadian pembunuhan yang melibatkan Do-ha. Do-ha yang mendengarnya kemudian menyimpulkan jika Sol-hee mendeteksi pengakuannya yang tak membunuh adalah kebohongan. Sol-hee yang tak percaya kemudian meminta Do-ha untuk mengatakan sekali lagi apakah Do-ha terlibat pembunuhan atau tidak, di mana Do-ha pun kemudian mengatakan sekali lagi jika dirinya tak melakukan pembunuhan. Awalnya pengakuan Do-ha itu tak terdeteksi oleh Sol-hee sebagai kebohongan. Namun tak lama Sol-hee pun mendengar jika apa yang dikatakan Do-ha adalah kebohongan. Tetapi Sol-hee yang tak percaya meminta Do-ha untuk mengelak dan beralasan apapun. Namun Do-ha langsung pergi, hingga karena itu hubungan mereka pun kini menjadi renggang. 진짜였어요. 나 아니에요. Sementara di sisi lain, ibunya Do-ha yang kini sedang sibuk untuk pemilihan anggota dewan terlihat menemui Deok-chan untuk meminta Deok-chan membujuk Do-ha agar mau pindah ke Jerman, di mana pembicaraan itu ternyata didengar oleh Hong-ge, si pria yang mengincar Do-ha untuk balas dendam. Sedangkan Sol-hee kini harinya nampak galau karena hubungannya yang canggung dengan Do-ha. Tetapi dirinya tetap bekerja sesuai schedule, yang mana kini Sol-hee harus pergi ke rumah sakit untuk menemui kliennya, di mana di sana Sol-hee tanpa sengaja melihat Kang Min yang sedang melakukan kontrol di ruangan kanker. Sol-hee yang melihat itu kemudian mencoba bertanya kepada suster dengan berpura-pura sebagai wali Kang Min, hingga Sol-hee pun mendapatkan hal yang tak terduga jika selama ini Kang Min ternyata melakukan kontrol kesehatan selama 3 tahun karena penyakit kanker yang ia derita, membuat Sol-hee menyimpulkan itu alasannya dulu Kang Min menghilang setelah putus dengannya. Hingga setelah selesai bertemu dengan kliennya, Sol-hee berpapasan dengan Kang Min, yang dimana Kang Min mencoba menyembunyikan sebuah kertas soal kertas itu tak mau dilihat oleh Sol-hee. Kang Min yang masih memiliki perasaan kepada Sol-hee kemudian mengajak Sol-hee untuk makan malam bersama, di mana Sol-hee mengiyakan ajakan Kang Min. Setelah itu Sol-hee lalu dihubungi oleh Deok-chan yang memintanya bertemu di kantornya, yang mana setibanya di sana Sol-hee malah merasa diremehkan ketika Deok-chan memberikan sebuah surat perjanjian agar Sol-hee tak membicarakan mengenai masa lalu Do-ha dengan imbalan uang. Sol-hee yang merasa dihina kemudian langsung pergi, sementara Do-ha yang mengetahui hal tersebut langsung datang tanpa memakai masker untuk menanyakan kepada Deok-chan sampai melakukan semua itu kepada Sol-hee. Deok-chan yang sudah tak bisa berbohong kemudian mengatakan jika semua itu merupakan perintah ibunya Do-ha sendiri yang khawatir citranya akan jelek, membuat Do-ha merasa bersalah kepada Sol-hee, di mana kini Sol-hee sedang makan malam bersama Kang Min.
Solhi yang tak mau lagi berbohong kemudian mengatakan jika dirinya sudah mengetahui jika Kang Min selama ini sedang berjuang menghadapi penyakit kanker. Untuk itu Solhi pun bertanya apakah penyakit kanker itu didiagnosa ketika mereka masih berpacaran. Kang Min kemudian menjawab dengan jujur jika hal itulah alasannya memutuskan Solhi karena dirinya tak mau membuat Solhi sedih dan juga kerepotan nantinya. Solhi yang mendengar itu hanya bisa menangis sambil meminta maaf karena selama ini telah berprasangka buruk kepada Kang Min. Hingga Kang Min pun mengajak Solhi untuk balikan, di mana Solhi meminta maaf jika kini perasaannya sudah menjadi milik orang lain, yaitu Doha. Solhi yang kini sudah tak bisa menahan lagi perasaannya kemudian pergi ke tempat Doha tinggal sementara, di mana di sana Solhi bertemu dengan Honggi yang sedang menyamar menjadi satpam. Solhi yang mempunyai kemampuan mendeteksi kebohongan kemudian menyadari kebohongan Honggi yang berencana melakukan sesuatu kepada Doha ketika Honggi ditegur oleh satpam asli di sana. Untuk itu Solhi pun mencoba menelpon Doha dan mengatakan semuanya, membuat Doha khawatir dan buru-buru keluar tanpa menggunakan maskernya. Yang mana karena hal itu Doha hampir bertemu dengan Honggi. Untung saja Solhi keburu membawa Doha untuk nyumput. Hingga di sana Solhi pun mengatakan jika dirinya sepenuhnya percaya kepada Doha yang tak melakukan pembunuhan dan tak lagi mempercayai kemampuannya karena dirinya percaya sepenuhnya kepada Doha. Mendengar itu Doha pun tersenyum bahagia. Doha lalu membawa Solhi ke rumahnya dan mengatakan jika apa yang dilakukan Solhi sangatlah berbahaya sebab kemungkinan Honggi bisa mengenali Solhi karena dulu sempat bertemu saat di bus. Solhi yang mendengar itu merasa kagum sebab Dohan masih mengingat kejadian itu yang merupakan pertemuan pertama mereka. Solhi yang kini mengetahui jika Honggi adalah kakak dari Choi Eum-ji mantan Dohan, kemudian mengatakan seperti apakah Eum-ji dulu dan kenapa Dohan putus dengannya hingga terlibat dalam kasus pembunuhan Eum-ji. Dohan pun kemudian menceritakan jika dulu saat SMA dirinya berpacaran dengan Eum-ji karena Eum-ji memiliki kepribadian baik hati. Tetapi semua itu berubah ketika hari kelulusan sekolah saat dirinya dan Eum-ji harus LDRan karena Dohan berkuliah jurusan musik di Seoul. Setiap bertemu, Eum-ji selalu bersikap cemburuan dan meminta Dohan untuk terus datang di tengah kesibukannya. Bahkan Eum-ji berani membuka ponsel milik Dohan hanya untuk membalas setiap pesan dari wanita yang mengirimkannya pesan di sosial media. Dan karena itu membuat Dohan muak. Hingga kejadian itu pun terjadi yang bertepatan dengan timnas Korea Selatan bertanding dalam Piala Dunia, di mana Eum-ji bersikap berlebihan seolah Dohan adalah obsesinya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, Eum-ji berusaha melakukan bunir di hadapan Dohan ketika Dohan yang sudah muak meminta putus dengan beralasan jika dirinya sudah memiliki pacar lain. Yang mana hal itu merupakan kejadian di Sinawal ketika Solhi Skolebat melihat seorang pemuda membawa kemeja bernoda darah, di mana setelah pergi pada malam terakhir bersama Eum-ji, keesokan harinya Dohan didatangi petugas polisi karena Eum-ji dinyatakan hilang dan Dohan adalah orang yang terakhir bersama Eum-ji. Namun saat itu karena kurangnya bukti serta jasad Eum-ji tak pernah ditemukan, kasus itu pun dinyatakan sebagai bundir. Tetapi walaupun begitu, di dalam hatinya Dohan terus merasa bersalah karena merasa semua itu disebabkan olehnya. Mendengar cerita Dohan, Solhi pun mengerti kenapa kemampuannya mendeteksi jika Dohan berbohong tidak memeluk Eum-ji, sebab di dalam hati terdalam Dohan, dirinya terus merasa bersalah. Hingga ketika malam semakin gelap dan juga dingin, Dohan yang takut Honggi masih berkeliaran mencarinya di luar, kemudian menyuruh Solhi untuk menginap di rumahnya. Hingga keuuan pun terjadi sebab mereka berdua malah begadang untuk menonton bola favorit mereka. Hingga di momen itu peraduan mulut pun hampir terjadi. Tetapi hal itu tak terjadi karena terganggu dengan tim sepak bola yang mereka tonton memasuki bola. Tetapi walaupun begitu, keduanya bisa tersenyum bahagia setelah sebelumnya hubungan mereka sempat renggang. Hingga ketika pagi datang, keduanya memutuskan untuk pergi melakukan piknik bersama, di mana mereka di momen romantis yang tercipta. Pada akhirnya mereka berdua pun mengutarakan perasaan masing-masing hingga adu mulut yang sempat tertunda pun pada akhirnya terlaksana. Namun di balik kebahagiaan yang kini Dohan dan juga Solhi rasakan, tanpa mereka tahu, masalah kembali muncul sebab salah satu televisi kini mengangkat berita mengenai pembunuhan yang terjadi kepada Eum-ji 5 tahun yang lalu, yang mana saat itu memiliki tersangka tunggal bernama Kim Seung-ju. Walaupun media masih belum mengetahui jika Kim Seung-ju adalah Dohan, sang kompesor misterius yang saat ini wajahnya belum diketahui halayak umum.
Namun, Kang Min yang melihat berita itu seketika terkejut disertai panik sebab Senju yang diberitakan merupakan kekasih Solhi. Begitupun dengan Hongge, di mana dirinya langsung menemui si pembawa acara TV tersebut untuk mengetahui di mana alamat rumah Kim Senju saat ini. Si pembawa berita yang tak mengetahui kemudian mengatakan sebuah rumor yang dirinya tahu namun belum diberitakan jika Kim Senju adalah Kim Do-han, dan salah satu cara agar bisa mengetahui alamat Kim Do-han yaitu menanyakannya langsung kepada Seon, sebab menurut si pembawa berita hanya Seonlah orang yang mengetahui di mana Kim Do-han tinggal. Di mana ketika Seon selesai manggung, dirinya langsung dibawa oleh Hongge untuk memberitahukan alamat Do-han. Tetapi Seon yang mengetahui siapa Hongge dan juga tujuannya tak memberitahukan Hongge. Namun Hongge memiliki rencana lain dengan cara menghubungi Do-han menggunakan ponsel Seon. Mendengar Seon sedang disekap oleh Hongge, Do-han pun menyetujui untuk bertemu asalkan Hongge melepaskan Seon karena tak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Yang mana seorang diri Do-han pun datang ke tempat yang dikatakan Hongge. Hongge yang terlihat sangat ingin membunuh Do-han langsung menghabak Do-han sampai tersungkur dan langsung bertanya, kenapa Do-han tega membunuh Emji adiknya padahal adiknya begitu mencintai Do-han bahkan menganggap Do-han sebagai impiannya. Do-han pun lalu menjawab jika dirinya tak melakukan pembunuhan kepada Emji, bahkan tak menyangka jika Emji wanita yang ia cintai pada malam itu akan benar-benar melakukan bunuh. Mendengar penjelasan itu, Hongge pun terlihat melunak. Namun mengingat jika adiknya bundir dikarenakan Do-han, kemarahan Hongge pun kembali muncul dan langsung mengambil pisau yang ia siapkan untuk menuri Do-han. Saat pisau itu sedikit lagi akan mengenai Do-han, Kang Min tiba-tiba datang untuk menghentikan Hongge. Di mana diceritakan setelah Kang Min mengetahui jika Do-han terlibat dalam kematian Emji, dirinya yang khawatir kepada Solhi tanpa henti terus menyelidiki mengenai kasus pembunuhan itu. Hingga Kang Min pun diam-diam mengawasi Do-han dari jauh dan melihat ketika Do-han datang sendiri ke tempat Hongge. Tetapi saat Kang Min nona, Hongge pun bisa kabur. Untuk itu Kang Min pun mewanti-wanti Do-han agar tak membahayakan Solhi dari masalahnya bersama Hongge. Keesokan harinya Solhi yang mengunjungi apartemen Do-han dibuat khawatir ketika melihat wajah tampan Do-han yang memar. Do-han yang tak mau berbohong pada akhirnya menceritakan apa yang terjadi semalam kepada Solhi, termasuk dirinya yang dibantu oleh Kang Min. Di mana mendengar itu Solhi pun meminta Kang Min bertemu untuk berterima kasih, tetapi Kang Min mewanti-wanti Solhi agar menjauh sejenak dari Do-han karena situasi Do-han yang masih diincar oleh Hongge. Sementara Do-han terlihat menemui Deok-chan, di mana tujuannya yaitu untuk meminta Deok-chan agar membatalkan kontraknya sebab Do-han merasa jika situasinya sampai diketahui oleh media maka akan merugikan dan merusak nama baik agensi. Di mana permintaan itu diiyakan oleh Deok-chan dengan syarat jika berita itu sudah mereda maka Do-han harus kembali. Dan ketika malam di sela masalah yang menimpanya, Do-han tetap bisa merasakan bahagia ketika dengan penuh semangat Solhi selalu menyemangati Do-han. Scene lalu berpindah kepada seorang penjaga minimarket bernama Yongji, di mana dirinya bercita-cita menjadi seorang komisar terkenal seperti Do-han dan sangat berambisi untuk menggapai itu karena Yongji memiliki kakak yang sebentar lagi akan debut menjadi idol bernama Panggung Eta. Di mana walaupun kini Yongji hanya bekerja serabutan menjadi kasir minimarket, tetapi bakat bermusiknya sangatlah kuat. Hal itu Do-han sadari ketika tanpa sengaja melihat musik yang telah Yongji buat. Bahkan Do-han menawarkan dirinya untuk membantu Hongji ketika festival musik jalan digelar, di mana Yongji dibantu dengan Do-han berhasil menjuarai festival itu. Bahkan di momen itu Do-han merasa hidupnya kini semakin sempurna karena ada sosok Solhi yang selalu membuatnya bahagia. Tetapi di tengah kebahagiaan itu, masalah kembali muncul ketika 3 orang yang sedang menggali tanah menemukan sebuah jasad tengkorak di pegunungan desa tempat dahulu Do-han tinggal. Dan ketika petugas komandan polisi yang kebetulan Kang Min juga berada di sana untuk mengeceknya, si komandan polisi ini tanpa sepengetahuan Kang Min menyembunyikan sebuah cincin yang ada di jasad itu. Kembali kepada Do-han, setelah acara festival tadi selesai, dirinya bersama Solhi dan juga semua penghuni apartemen terlihat sedang melakukan perayaan kecil-kecilan untuk Yongjae, yang mana di sana Do-han pun berterus terang mengenai dirinya yang adalah Kim Do-han, sang komposer lagu terkenal yang wajahnya tak diketahui. Di mana pengakuan itu membuat Yongjae terkejut sekaligus bangga, membuatnya merengek kepada Do-han agar mau menjadi mentornya dalam bidang musik.
di mana permintaan Yongjae itu ditolak oleh Dohan karena merasa jika bakat alami Yongjae dalam bidang musik sangatlah hebat. Tetapi Yongjae yang sangat mengidolakan Dohan tak henti-hentinya merengek, bahkan ketika Hongjae sudah habuk dan terus-terusan merengek sampai Yongjae masuk ke apartemen Dohan dan tidur di sana, di mana hal itu tentu mengganggu kemesraan Dohan dan juga Solhee. Untuk itu Dohan pun menggunakan ponsel Yongjae kemudian menghubungi kakak Yongjae agar menjemput Yongjae. Di sisi lain ternyata jasad tengkorak yang ditemukan tadi tak lain adalah jasadnya Eunji, yang mana ketika petugas forensik mengautopsinya, jasad itu tak lain adalah jasad Eunji yang meninggal karena hantaman benda tumpul, membuat Kang Min kembali mempertanyakan pernyataan Dohan, sebab dari informasi Dohan merupakan orang terakhir yang bertemu dengan Eunji sebelum Eunji dinyatakan hilang bundir. Untuk itu Kang Min kembali menemui Solhee dan mengatakan semuanya serta bertanya apakah Solhee mendeteksi kebohongan dari perkataan Dohan mengenai hal itu. Tetapi Solhee malah mengatakan jika Dohan berkata jujur, bahkan seolah tak peduli dengan kembali melakukan keuuan dengan Dohan. Di tempat berbeda, komandan polisi yang tadi menyembunyikan sebuah cincin dari jasad Eunji terlihat dengan wajah was-wasnya menelpon si ibu Dohan untuk mengatakan semuanya. Mendengar hal itu, ibu Dohan begitu syok serta ketakutan, di mana ibu Dohan kemudian meminta komandan polisi untuk melakukan sesuatu sebelum Dohan nantinya dipanggil kembali untuk dimintai keterangan. Singkat cerita, karena Kim Dohan yang dipanggil kembali untuk dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dalam kasus pembunuhan Eunji, nama aslinya muncul ke permukaan serta identitasnya sebagai komposer terkenal pun kini diketahui oleh media, membuat Hongjae yang awalnya ragu apakah Dohan membunuh adiknya atau tidak. Kini setelah jasad Eunji ditemukan, membuat Hongjae semakin bernafsu untuk menuntut balas. Setelah berhasil menemukan apartemen yang ditinggali Dohan dengan membawa sajam, Hongjae pun terlihat bersiap. Dan ketika melihat Dohan akan masuk ke apartemennya, tanpa pikir panjang, Hongjae pun langsung menulis Dohan. Tetapi ternyata itu bukanlah Dohan, melainkan Ethan kakaknya Yongjae yang berniat menemui Dohan di apartemennya. Dohan yang melihat itu kemudian berusaha menghentikan Hongjae yang kini mencoba menyerangnya, hingga pergelutan pun terjadi antara mereka. Solhee yang melihat itu langsung menghubungi Kang Min, di mana Kang Min yang kebetulan berada dekat dari sana langsung gercep dan berhasil melumpuhkan Hongjae untuk ditangkap. Masalah lain kemudian datang sebab kini media memberitakan jika Kim Dohan sang komposer terkenal adalah pembunuh Eunji, membuat Deok Chan terus mendapatkan panggilan karena hal itu langsung viral di media sosial yang tentu saja berdampak pada manajemen artis miliknya. Dohan sendiri kini tak terlalu memikirkan hal itu sebab dirinya kini lebih berfokus kepada Ethan yang karena kesalahannya harus menjadi korban sasaran Hongjae dan kini berada di rumah sakit, di mana tak seperti dulu yang selalu ketakutan jika dikerumuni oleh media. Kini Dohan malah bersikap gentle dengan mengatakan jika dirinya bukanlah orang yang telah membunuh Eunji dan berjanji akan mengungkap semuanya. Solhee yang melihat itu tentu sangat khawatir, tetapi mendengar perkataan Dohan yang bersungguh-sungguh ingin menemukan si pembunuh Eunji, Solhee pun merasa sedikit lega dan berjanji akan membantunya, walaupun hal itu ditolak oleh Dohan karena terlalu berbahaya. Hingga ketika Dohan yang sedang mencari petunjuk mengenai Eunji, Dohan didatangi oleh adiknya Deok Chan bernama Jae Chan. Tujuannya ingin minta uang kepada Dohan karena bisnisnya sedang hancur. Awalnya Dohan yang sedang sibuk mencari petunjuk mengenai Eunji menolak permintaan Jae Chan. Tetapi ketika Jae Chan menceritakan mengenai dirinya yang mengetahui jika Eunji dulu selalu mendapatkan intimidasi dari ayahnya dan selalu dipaksa memberikan uang, Dohan pun memberikan uang dan langsung berpamitan kepada Solhee untuk pergi ke desa tempat dulu dirinya tinggal bersama Eunji, Deok Chan, serta Jae Chan untuk mencari petunjuk mengenai Eunji. Di tempat berbeda ketika Kang Min akan membawa Hongjae ke lapas, tiba-tiba Hongjae berkata kepada Kang Min jika dirinya memiliki buku catatan mengenai semua informasi yang selama ini ia kumpulkan mengenai kematian adiknya, di mana setelah membaca buku catatan Hongjae, Kang Min merasa ada sesuatu yang aneh karena di sana
tertulis jika saat itu ada seorang saksi mata namun tak pernah dimintai keterangan apapun oleh si komandan polisi, yang mana ternyata hal itu berkaitan dengan ibunya Dohan sendiri yang diam-diam meminta si komandan polisi untuk membereskan masalah itu karena merasa jika Dohan memanglah pembunuh Emji, yang mana tujuannya sendiri hanya agar nama baiknya tetap terjaga. Sedangkan Dohan yang sedang mencari petunjuk mengenai Emji di desanya dulu tak berhasil menemukan apapun karena semua orang yang ia temui malah menganggap jika Dohan adalah si pembunuh seperti yang media beritakan, membuat Dohan hanya bisa merenung karena tak menemukan petunjuk apapun. Hingga saat Dohan sedang merenung, datanglah Solhi, membuat Dohan bahagia di tengah karungsing yang ia alami. Dengan bantuan Solhi yang bisa mendeteksi kebohongan, Dohan pun bisa dengan mudah mencari petunjuk hingga dirinya sampai ke sebuah bank tempat dulu Emji bekerja, di mana salah satu pegawai menceritakan jika ayahnya Emji sangatlah bejat karena sebelum kematian Emji, ayahnya Emji mendaftarkan asuransi kematian Emji seolah ayahnya telah berencana membunuh Emji. Namun uang asuransi itu tak cair karena Emji dinyatakan bundir selama ini. Tetapi setelah petugas polisi berhasil menemukan jasad Emji yang diduga memang dibunuh, ayahnya pun mendapatkan uang asuransi kematian Emji. Mendengar itu, Dohan dan juga Solhi semakin mencurigai jika ayahnya Emji adalah si pembunuh. Hingga setelah mencari kesana kemari, Dohan dan juga Solhi berhasil menemukan lokasi ayahnya Emji sekarang yang berada di sebuah tempat judi. Namun ketika akan masuk, Dohan dan juga Solhi langsung dicegat karena bukanlah member. Akan tetapi tiba-tiba Solhi kembali bertemu dengan si ketua Reman yang dulu ia tolong, membuatnya bisa masuk karena tempat judi itu adalah milik si ketua Reman. Dimana ketika di dalam, Dohan dengan sangat emosional langsung menanyai ayahnya Emji mengenai keterlibatannya. Sambil mabuk, ayahnya Emji pun berkata jika dirinya memang berharap Emji meninggal karena ingin mendapatkan uang asuransi, tetapi dirinya sama sekali tak membunuh Emji dan mencurigai seseorang karena selalu membutuhkan Emji, yang kebetulan orang itu berada di sana dan tak lain adalah Jae-chan, adiknya Deuk-chan, di mana Jae-chan yang melihat Dohan langsung ngibrit kabur, membuat Dohan tipu proses mengejar Jae-chan hingga berkat bantuan si ketua Reman, mereka pun berhasil mengejar Jae-chan. Merasa terpojok, Jae-chan pun mengaku sebagai pacar gelap Emji, membuat Dohan sedikit terprovokasi. Tetapi Solhi mengatakan jika perkataan Jae-chan adalah kebohongan. Jae-chan kemudian kembali kabur, tetapi kali ini tak dikejar oleh Dohan karena mengetahui jika Jae-chan pasti akan menemui Deuk-chan kakaknya. Sementara Kang Min yang juga mencari petunjuk menggunakan catatan Hongge bisa bertemu dengan saksi yang mengaku melihat kejadian itu, di mana saksi itu mengatakan jika dirinya dulu sempat melaporkan apa yang ia lihat saat terakhir kali melihat Emji sebelum dinyatakan hilang, yaitu ketika Emji berada di pinggir laut dan didatangi seorang pria memakai jersey timnas Korea, tetapi kesaksiannya malah tak dianggap oleh komandan polisi, membuat Kang Min semakin bertanya-tanya karena merasa ada yang janggal dalam kasus kematian Emji. Sedangkan kini terlihat Dohan yang menemui Deuk-chan untuk mengatakan jika kemungkinan Jae-chan adalah pembunuh Emji, namun Deuk-chan malah bersikap lain dengan mencoba membela adiknya, membuat Dohan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Deuk-chan selama ini. Dan ketika malam, Kang Min pun memberikan Dohan pesan yang mengajaknya bertemu, di mana Kang Min mengatakan jika dirinya hampir menemukan satu petunjuk yang mungkin bisa membuat Dohan bisa memiliki alibi jika Dohan tak bersalah, membuat Dohan bertanya kenapa Kang Min yang adalah Maru malah melakukan semua itu. Kang Min lalu menjawab jika dirinya melakukan semua itu bukanlah untuk Dohan tetapi untuk Solhi, karena dirinya tak mau lagi melihat Solhi sedih jika nantinya Dohan dinyatakan bersalah. Hingga keesokan harinya, Kang Min yang masih berusaha mencari petunjuk, dirinya dihubungi oleh si komandan polisi yang dulunya adalah atasannya, di mana tujuan si komandan karena dirinya ingin memberikan Kang Min cincin yang ditemukan di jasad Emji sambil mengakui kesalahannya karena menutupi kasus pembunuhan itu atas perintah ibunya Dohan yang takut citra politiknya hancur jika Dohan memanglah pembunuhnya. Dengan bukti kuat itu, Kang Min lalu mencari pembuat cincin itu untuk mengetahui pemiliknya karena si pemilik cincin itu kemungkinan adalah si pembunuh Emji.
Setelah mencari kesana kemari, Kang Min pun berhasil menemukan toko yang membuat cincin itu, di mana dari keterangan si pemilik toko, jika cincin itu sama persis dengan cincin couple yang dipesan oleh Dohan dulu, namun ada sedikit yang berbeda, sebab cincin ini berukuran lebih besar dari cincin yang dulu dipesan oleh Dohan. Setelah itu, Kang Min lalu menemui Dohan untuk bertanya secara langsung, apakah cincin ini merupakan miliknya. Dohan yang melihat cincin itu sama sekali tak mengetahuinya, sebab menurut Dohan, cincin miliknya sudah ia buang ke laut ketika terakhir kali bertemu dengan Emji. Melihat Solhi yang memberikan kode jika apa yang dikatakan Dohan barusan adalah jujur, Kang Min pun lalu mengatakan jika kemungkinan si pembunuh Emji adalah orang yang dekat dengan Dohan, membuat Dohan semakin yakin jika orang tersebut adalah Jae-chan. Tetapi Kang Min mengatakan jika kini tugas mereka adalah mencari bukti kuat apapun itu yang bisa menjerat Jae-chan untuk dihukum, sebab jika tak dilakukan, maka Jae-chan hanya akan dimintai keterangan, sebab kejadiannya sudah lama dan tak ada saksi yang melihat Jae-chan bertemu dengan Emji. Tak ada pilihan lain. Dohan pun kemudian berkata jika dirinya akan menjadi klien Solhi untuk menyewa jasanya mendeteksi kebohongan Jae-chan. Hingga dengan semua pertanyaan yang mengarah kepada keterlibatan Jae-chan dijawab berbohong oleh Jae-chan. Keanehan pun terjadi ketika Jae-chan mengatakan jika adiknya telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Walaupun hal itu adalah berita gembira karena kini semua pemberitaan media mengenai keburukan Dohan telah ditarik, tetapi Solhi merasa ada sesuatu yang janggal dari semua perkataan Jae-chan, sebab Jae-chan seolah tak merasa sedih adiknya akan dipenjara dan malah lebih fokus dalam pekerjaannya. Tetapi kecurigaan itu tak diberitahukan kepada Dohan, karena sekarang Dohan sedang merasa berbahagia karena merasa masalahnya sudah beres. Begitu pula dengan Kang Min yang merasakan hal yang sama dengan Solhi, karena merasa jika orang yang bersalah tak mungkin bisa setenang Jae-chan saat ini, serta tiba-tiba Jae-chan memiliki cincin milik Emji yang ia gunakan sebagai pengakuan jika dirinya adalah si pembunuh Emji. Untuk itu Kang Min pun meminta kepada Solhi untuk datang menemui Jae-chan secara langsung untuk mendeteksi kebohongan yang Jae-chan sembunyikan, di mana Solhi terlihat menemui Jae-chan yang sedang nyantui di selnya. Dengan kemampuannya yang bisa mendeteksi kebohongan orang lain, Solhi pun mencoba menanyakan pertanyaan kepada Jae-chan, di mana awalnya Jae-chan berusaha mengelak semua pertanyaan Solhi dengan mengaku jika cincin itu memanglah miliknya karena cemburu melihat Dohan yang memakai cincin couple dengan Emji. Tetapi Solhi yang sudah berpengalaman selama beberapa tahun dalam hal kebohongan yang coba disembunyikan seseorang, dengan sedikit trik dan juga gimmick mampu membuat Jae-chan terkena mental. Hingga akhirnya Jae-chan pun mengatakan semuanya jika Jae-chan kakaknya adalah pembunuh Emji, dan bukti cincin milik Emji yang dirinya bawa sebenarnya diberikan oleh Jae-chan kakaknya. Merasa masih kurang bukti, Solhi terus membujuk Jae-chan untuk mengatakan apakah ada bukti lain yang bisa menyeret Jae-chan. Merasa sudah kapalang tanggung, Jae-chan pun mengatakan jika di ruangan kerja kakaknya ada bukti lain yang nantinya tak bisa dibantah oleh kakaknya. Untuk itu Solhi pun langsung bergegas pergi ke ruangan kerja Jae-chan untuk menemukan bukti yang disebutkan Jae-chan. Setibanya di sana, Solhi pun lalu menghubungi Dohan dan mengatakan semuanya. Dohan yang baru mengetahui hal itu langsung buru-buru pergi ke sana karena khawatir kepada Solhi, di mana Jae-chan yang melihat Solhi keluar dari ruangannya dengan membawa sesuatu langsung mengejar Solhi untuk merebut barang bukti itu. Hingga Solhi pun mendeteksi kejujuran dari Jae-chan ketika dirinya mengatakan akan menyerahkan diri setelah memberikan perusahaan kepada Dohan, membuat Solhi kebingungan dan bertanya kenapa Jae-chan sampai melakukan itu. Jae-chan pun lalu mengaku jika dirinya adalah seorang homering yang dari dulu memiliki perasaan kepada Dohan, dan tanpa Jae-chan sadari ternyata Dohan mendengar hal itu, membuat Jae-chan malu dan langsung kabur. Solhi dan juga Dohan lalu mengejar Jae-chan. Hingga di jalan, Jae-chan pun harus mengalami kecelakaan mobil, yang mana di momen itu Dohan dan juga Kang Min yang sedang mencoba menyelamatkan Jae-chan malah membiarkan Solhi sendiri dan terlalu dekat dengan mobil Jae-chan yang terguling. Hingga karena kebocoran bensin membuat mobil itu meledak di dekat Solhi, membuat Dohan khawatir dan langsung membawanya ke rumah sakit. Untung saja ternyata Solhi baik-baik saja dan tak ada bagian tubuh yang terluka.
Solhi lalu menyuruh Dohan tinggal di rumah sakit untuk menunggu Dekcan sadar karena Solhi tahu jika Dohan sangat penasaran mengenai semua yang terjadi. Hingga ketika Dekcan siuman, Dohan pun lalu bertanya mengenai semuanya kepada Dekcan, di mana Dekcan pun menceritakan jika apa yang ia dengar tadi memanglah benar, jika dirinya memanglah menyukai Dohan dan selalu merasa cemburu ketika Dohan bersama MG dulu, hingga hal itu disadari oleh MG dan mengancam akan memberitahukannya kepada Dohan, membuat Dekcan takut hingga tanpa sengaja membunuh MG. Tetapi karena takut Dohan yang akan disalahkan karena perbuatannya, Dekcan pun sengaja memanipulasi kematian MG seolah bundir dan selalu membawa cincin MG serta baju milik MG jika apa yang ia takutkan terjadi, yaitu Dohan menjadi tersangka pembunuhan dan dirinya akan menyerahkan diri dengan semua bukti yang ia simpan. Dohan yang mendengarnya kemudian mengerti, lalu berpamitan sebagai teman karena akan bertemu lagi. Singkat cerita, masalah itu pun akhirnya kelar dan nama baik Dohan pun kembali pulih, di mana media kini berbalik memberitakan kebaikan Dohan, membuat Dohan malah semakin populer. Sementara Solhi kini merasa ada sesuatu yang aneh ketika dirinya tak bisa mendeteksi jujur atau tidaknya pembicaraan seseorang yang ia dengar. Bahkan kini klien yang menyewanya malah dibuat kecewa karena Solhi tak bisa mendeteksi kebohongan orang lain, membuat perasaan Solhi merasa bimbang. Sebab di sisi lain, kini dirinya menjadi orang normal, tetapi di sisi lain dirinya malah merasa kehilangan sesuatu yang istimewa. Tetapi Dohan yang mengetahui hal itu terus menyemangati kekasihnya karena menurut Dohan hal itu bukanlah yang terpenting baginya, sebab dirinya akan tetap mencintai Solhi dengan atau tidaknya Solhi memiliki kemampuan istimewa itu. Mendengar perkataan so sweet seperti itu, Solhi pun langsung berbunga-bunga karena beruntung memiliki pria yang sama persis seperti Abrai. Lanjut. Sementara itu, ibunya Solhi yang terkenal mata duitan dibuat terkejut ketika melihat mantan suaminya yaitu ayahnya Solhi menjadi seorang YouTuber vlog hutan seperti Dede Inon, yang mana viewernya begitu banyak sekali ditonton oleh orang-orang. Bahkan media TV pun sudah memberitakan mengenai ayahnya Solhi, membuat si ibu ini merasa kadung dan ingin kembali rujuk dengan ayahnya Solhi walaupun masih so gengsi. Sedangkan si beruntung Jihyun kembali bisa bertemu dengan idol favoritnya yaitu Seon, yang kini terlihat sudah mulai move on dari Dohan dan mulai tertarik kepada Jihyun karena Jihyun selalu ada ketika dirinya membutuhkan pertolongan. Lalu Shin berpindah kepada si sad boy Kangmin, di mana dirinya kini mencoba untuk bisa move on dari cintanya kepada Solhi. Bahkan Kangmin berani mengatakan hal itu kepada Solhi sekaligus berpamitan karena mungkin dirinya tak akan bertemu dengan Solhi lagi untuk bisa cepat menyembuhkan hatinya. Solhi yang mengetahui jika Kangmin adalah pria yang sangat baik, hanya bisa mendoakan Kangmin agar bisa menemukan wanita yang baik dan bisa mencintai Kangmin. Kebahagiaan Solhi lalu semakin bertambah setelah ibunya yang dulu sangat gila uang perlahan mulai berubah menjadi baik, di mana Solhi yang mengetahui jika ayahnya masih mencintai ibunya berusaha kembali menjodohkan mereka berdua, walaupun hal itu tidaklah mudah karena ibunya yang sangat gengsian dan sok modern, sedangkan ayahnya kini menikmati kehidupannya di hutan menjadi Wiro Sableng. Tetapi Solhi yang ingin melihat keluarganya utuh kembali kemudian membujuk ayahnya agar mau merubah penampilannya agar ibunya bisa kembali ke Semsem. Hingga dengan penampilan baru ayahnya, ibunya terlihat tak percaya dengan penampilan mantan suaminya yang sangat berbeda. Tetapi walaupun begitu, ibunya Solhi masih berusaha berbohong dengan tidak mengakui isi hatinya. Hingga hal tersebut malah memicu kemampuan istimewa Solhi kembali, di mana dirinya kembali bisa mendeteksi kebohongan seseorang. Dan ketika akan mengatakan semua kebohongan ibunya mengenai perasaannya, Solhi pun dibuat terkejut ketika ayahnya dengan sangat gentle memeluk ibunya karena peka terhadap perasaan seseorang. Melihat itu, Solhi pun bahagia karena bisa melihat ayah dan ibunya rujuk kembali dan juga bisa belajar sesuatu jika seseorang haruslah peka terhadap perasaan seseorang. Sementara Dohan pun yang dulu selalu jauh dari ibunya, kini setelah telah disibuk sebagai dewan, ibunya datang untuk merestui hubungannya dengan Solhi karena ibunya sudah mengetahui hal itu dari lama, membuat Dohan berterima kasih karena kebahagiaannya tak ditentang oleh ibunya.
Kebahagiaan Dohan semakin bertambah karena proyek musik baru bersama Yoongi dan juga Ethan kakaknya bisa diterima sangat baik oleh masyarakat. Bahkan lagu ciptaannya yang dinyanyikan Ethan di debut perdananya langsung menjadi trending nomor 1. Hingga karena itu Dohan kembali mendapatkan penghargaan sebagai komposer serta pembuat lagu terbaik, di mana tak seperti dulu yang selalu diwakili oleh Seon. Kini Dohan yang sudah menemukan kebahagiaannya karena adanya Seolhee, dirinya berani tampil di hadapan publik dan tak menyembunyikan identitasnya. Di atas panggung, dirinya berterima kasih atas semua kesempatan dan juga penghargaan yang diberikan kepadanya. Scene lalu berpindah kepada Seon dan juga Jihyun yang kini hubungan mereka semakin dekat, bahkan seperti orang pacaran. Setelah itu Shin kembali berpindah kepada Seolhee yang melihat ibu dan ayahnya hidup bahagia dan sekarang memiliki sebuah kafe di hutan yang laku karena konsep menyatu dengan alamnya. Setelah itu seperti biasa Dohan dan juga Seolhee selalu begadang, bukan untuk melakukan hal-hal aneh, melainkan untuk menonton sepak bola kesukaan mereka. Shin lalu ditutup dengan Dohan yang melamar Seolhee dengan memberikan cincin cantik kepada Seolhee. Dan singkat cerita, keduanya pun terlihat sedang berpergian untuk melakukan bulan madu.